Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu Pak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita lanjutkan kembali membaca kitab Muyassar jilid 3. Kita akan selesaikan sedikit lagi pembahasan sebelumnya, lalu melanjutkan bab baru tentang kada wa akhwatuha. Kada wa akhwatuha. Silakan dibuka di kitab, terdapat di halaman 29. Di halaman 29 kita selesaikan dulu tentang laisa, kana dan laisa. Baru kemudian kita lanjutkan di bab kada. Qala al-muallif rahimahullah, khususiyatu kana wa laisa. Kekhususan kana dan laisa, takhtassu kana wa laisa bijawazi ziyadatil ba'i fi khabarayhima. Kana dan laisa memiliki kekhususan apa itu? Berupa bolehnya menambahkan huruf ba di kedua khobarnya, di awalan kedua khobarnya. Contohnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini terdapat di surat At-Tin, ya. At-Tin ayat 8. At-Tin ayat 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Di sini khabarnya adalah ahkam itu, ya. Ahkam itu di situ didahului huruf ba, yaitu ziyadah, tambahan saja. Baik. Ya. Kemudian di contoh yang kedua, wa ma kana Allahu bighafilin amma ta'maluna. Sama, ya. Di sini khabarnya ghafil, dia ditambahkan huruf ba, ya, huruf jar yang merupakan ziyadah, huruf tambahan. Sehingga nanti mu'irabnya ahkam maupun ghafil, yaitu ya majrurun lafzon, ya mansubun mahallan. Ya, secara apa? Secara zahir lafadznya majrur, tapi secara mahal kedudukan tetap mansub sebagai apa? Khabar laisa atau khabarnya kan. Gitu, ya. Yang ayat yang kedua ini juga terdapat dalam ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144. Wa makana Allahu bighafilin amma ta'maluna. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak lalai, sekali-kali tidaklah lengah dari semua yang kalian perbuat atau kerjakan. Baik, ya, surat Al-Baqarah ayat 144. Sini khabarnya adalah ghafil yang terkena huruf ziyadah, yaitu huruf jar ba. Dan itu kekhususan. Baik. Ya, itu kana dan laisa dibandingkan akhwatu kana yang lainnya. Itu kekhususan bagi kana dan laisa. Kita masuk pada pembahasan kada wa akhwatuha, ya. Di antara yang membedakan dengan jilid 1, ya. Jilid 3 dibahas tentang kada wa akhwatuha. Sedangkan di jilid 1 tidak dibahas, ya. Nah, kada ini bisa diterjemahkan itu hampir-hampir. Maknanya itu dekat atau qorib, ya, dekat. Kada wa akhwatuha. Apa itu kada wa akhwatuha? Lihat sini. Kada wa akhwatuha ta'malu amala kana. Dia beramal seperti amalannya kana. Berarti apa?
fungsinya atau amalannya fatarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha. Merafa'kan mubtada sehingga dinamakan dengan isim kada, nanti gitu, isim kada. Dan menasabkan khabar sehingga nanti disebut dengan khabar kada wa akhwatuha. Baik. Nah, apa ciri khasnya? Tentu ada bedanya dengan kana. Walaupun mirip seperti amalannya kana, tetapi ada bedanya. Qala Ibnu Malik mengatakan dalam baitnya, dalam bait Nazam Alfiyah, ya. Apa kata beliau? Rahimahullah, kakana sebagaimana pada kana, kada wa asa, ya. Asa itu salah satu akhwatu kada, ya. Kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in lihazaini khabar. Maksudnya apa? Ini kalimatnya cara bacanya kakana koma di situ. Kada wa asa intonasinya seperti itu. Lakin nadar ghairu mudhari'in. Nah, nadar ghairu mudhari'in koma lihazaini khabar. Nah, kita perhatikan sebagaimana pada kana, kada dan asa itu nadar itu artinya jarang, ya. Jarang terjadi pada khabarnya memiliki selain fi'il mudhari. Paham ya? Yang jarang terjadi pada kasus kada dan asa, ya, memiliki khabar berupa selain fi'il mudhari, selain jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari. Artinya salah satu ciri dari kada, susunan kalimat kada, khabarnya berupa jumlah yang diawali fi'il mudhari. Itu ya, itu ciri khas. Baik. Kita lihat ini macam-macam kada. Nah, aqsamu kada wa akhwatiha, macam-macam kada dan saudari-saudarinya. Ini tadi ya, untuk khobar tadi ada yang bertanya, khobar laisa dan kana tadi berupa apa? Ya tadi kita anggap huruf jarbanya ini ziyadah, ya. Ziyadah itu tambahan, jadi boleh saja dihapus, ya. Boleh saja dihapus, namanya kan jawaz, ya. Boleh ditaruh, boleh tidak. Sehingga nanti khobarnya bisa juga disebut dengan syibul jumlah atau jar majrur, ya. Nanti fi mahalli nasbin itu juga bisa saja. Ya, banyak cara ma'irabnya. Baik. Kita kembali ke kada. Aqsamu kada wa akhwatiha, macam-macam kada dan saudari-saudarinya. Aqsamu kada wa akhwatiha, ada 3 macam kada dan saudari-saudarinya. Yang pertama disebut paling kanan af'alul muqarrabah. Ini fiil-fiil yang saudari-saudari kada yang memberikan makna dekat atau hampir seperti kada. Ini paling dekat maknanya dengan kada. Itu ada kada, ausyaka, kariba. Terjemahnya apa? Terjemahnya hampir-hampir gitu ya. Yang kedua di tengah itu ada af'alur roja, perbuatan fiil-fiil berupa harapan, ya. Harapan, roja. Contohnya asa, haro, ihlaulaqa, maknanya sama, yaitu semoga atau mudah-mudahan gitu ya. Baik. Yang terakhir af'alus syuru'i, itu maknanya bada'a, ya, memulai. Contohnya banyak, ada ansya'a, alaqa, tafiqa, akhadha, bada'a, syara'a, ja'ala, habba, banyak. Maknanya ini contohnya banyak sekali. Maknanya apa? Mulai gitu.
Maknanya ada terjemahan mulailah gitu ya, atau mulai atau memulai. Baik. Kemudian lanjutkan contoh di bawahnya ada syarat apa di sini? Kita lihat ada pemberian syarat ya. Nah, wayushtaratu fi khabari hadhil af'ali an yakuna jumlatan fi'liyatan fa'alaha mudhari'un. Ya, fa'alaha mudhari'un. Ini syaratnya dipersyaratkan untuk khobar bagi fi'il-fi'il ini, maksudnya kada wa akhwatiha, an yakuna jumlatan fi'liyatan, dipersyaratkan harus jumlah fi'liyah, khobarnya. Nah, jumlah fi'liyahnya berupa apa? Fa'alaha mudhari'u, yaitu diterapkan berupa fi'il mudhari'. Ya, perbuatannya fi'il mudhari'. Jumlah fi'liyah. Itu ya. Nanti i'rabnya eh, karena dia jumlah berarti nanti fi mahali nasbin khabaru kada wa akhwati. Baik. Eh, kita lihat sini ada beberapa penjelasan masing-masing tadi dijelaskan. Af'alul muqarrabat nomor 1 terlebih dahulu. Awalan yang pertama, amma af'alul muqarrabati fahiya matadullu ala apa? Qurb ya. Qurbi wuqu'il khabari. Yaitu fiil-fiil muqarrabah adalah fiil-fiil yang menunjukkan dekatnya dekatnya terjadinya suatu khobar. Karena khobarnya berupa jumlah tadi ya, jumlah fi'liyah. Makna dekat, qurb ya. Contohnya yakadul barku yakhtafu apa? Absarahum. Baik. Di surat apa ini? Al-Baqarah ayat 20 ya. Al-Baqarah ayat 20. Dan sini kadanya dalam bentuk fi'il mudhari', yakadu. Kada yakadu. Turunannya gitu ya. Baik. Yakadul barku, nah al-barku berarti isim yakadu. Dia marfu kan? Yakadul barku. Nah, mana khobar kadanya atau khobar yakadunya berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', yaitu apa? Yakhtafu absarahum. Ya. Nanti i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai khobar yakadu. Artinya apa? Hampir-hampir kilat itu al-barku kilat ya. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Baik. Ya, contoh kalimat yang lain. Tadi dari ayat Quran, sekarang kalimat biasa. Ausyakal waktu an yantahiya. Ya, waktu itu hampir-hampir apa? Berakhir. Nah, di sini isim ausyakanya, ausyaka itu akhwatu kada, ausyaka ya. Al waktu di situ isimnya, isim ausyaka, khabarnya mana? Berupa itu ada fi'il mudhari itu jumlah fi'liyah tapi ada an ya. Nanti jadi masdar ya, masdar muawwal. An yantahiya ya. Hampir-hampir waktu itu berakhir. Kariba subhu an yanbalija. Hampir-hampir waktu subuh itu terbit. Ya, hampir-hampir waktu subuh itu berakhir dengan terbitnya matahari. Ya kan? Baik. Atau hampir-hampir waktu subuh itu muncul gitu juga boleh. Baik. Ya, ini juga pakai fi'il mudhari yang balija. Kemudian kesimpulannya apa? Hadhil af'alu yajuzu an yakuna khobaruha makrunan bi'an au ghairi makrunin biha. Ya, atau ghairu makrunin biha. Fiil-fiil ini yakadu, ausyaka, kariba ini dan kawan-kawannya boleh apa? Boleh menggunakan an pada khabarnya. Ya, boleh diawali an tadi. An yantahiya, an yanbalija itu boleh. Makrunan ditempelkan
an atau tidak ditempelkan. Ya, bisa berada di makrunan bi an atau tidak menggunakan an. Bisa menggunakan an atau tidak menggunakan an. Makrun itu artinya ditempelkan ya sebelumnya. Baik, itu tentang kada wa akhwat fungsi pertama, macam pertama dari kada wa akhwatuha yaitu apa? Makna muqarabah. Sudah? Lanjut, tadi terjemahnya apa? Hampir-hampir gitu ya. Lanjut, kemudian yang kedua, af'alur roja, makna harapan. Af'alur roja hiya ma tadulu ala roja'i wuqu'il khabari, yaitu memberikan makna harapan terjadinya perbuatan dalam khobar. Contoh, dalam ayat yang kita uh, sering dengar, Allah Ta'ala berfirman, asallahu an ya'tiya bil fathi. Ya, asallahu an ya'tiya bil fathi. Ya, fa'asa ini harus ada fa'nya ya. Ini ayat Quran, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Tadi makna apa? Harapannya. Terjemahnya mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Maka situ isim asanya adalah lafaz jalalah Allah marfu dengan dhamma. Lalu khabar asanya berupa jumlah fi'liyah itu ya'ti ya, ya'tiya ya. Itu jumlah fi'liyah. Dengan fi'il mudhari itulah khabar asanya ya. Jadi nanti bisa di-i'rab dengan fi mahalli nasbin khabar asa. Kemudian yang kedua haro al-maridu an yashfiya. Ya. Ini kalimat biasa ya, kalimat biasa. Baik. Apa makna haro? Ya tadi maknanya disamakan dengan asa akhwatu kada yang bermakna roja ya. Afal roja. Mudah-mudahan orang yang sakit itu sembuh gitu ya. Maka di sini khabarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu menggunakan fi'il mudhari yashfi atau yashfiya ya, mansub karena an. Berikut ikhlau laqa al-kaslanu an yajtahida, mudah-mudahan orang yang malas itu, pemalas itu jadi rajin, sungguh-sungguh gitu ya. Ini juga sama khabarnya berupa jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari. Wa hadhil af'alu an yaqtarina khabaroha bi'an. Maka fi'il-fi'il di sini ya melekat, menempel khobarnya dengan an. An yaqtarina khabaruha bi'an. Khobarnya menggandeng an ya. An yajtahida, an yashfiya, an ya'tiya. Tadi ada 3 ya. Baik. Itu af'alur rojah. Yang terakhir kita bahas af'alus syuru'. Af'alus syuru' ya. Apa tadi syuru' maknanya? Syuru' maknanya memulai, bada. Baik. Contohnya di sini kita baca dulu definisinya. Af'alu syuru'i hiya ma tadullu 'ala syuru'i fil amali. Ya, fiil-fiil syuru' maksudnya adalah fiil-fiil yang menunjukkan makna syuru', yaitu permulaan fil amali dalam beramal. Permulaan amalan, ya. Contohnya nahu ansya'a Khalilun yakhtubu. Ya, ansya'a Khalilun yakhtubu. Ya, si Khalil nama orang ya. Si Khalil mulai berceramah, berkhutbah. Gitu. Si Khalil mulai berkhutbah. Atau mulailah Khalil berkhutbah atau berceramah. Baik. Jadi makna mulainya bisa taruh di depan, mulailah pakailah ya. Bisa juga taruh di tengah setelah isimnya. Ya, si Khalil mulai berkhutbah atau mulailah
Khalil berkhutbah atau berceramah. Kemudian contoh kedua, summa akhazu yaqra'una. Lihat di sini tadi ansya'a Khalilun yakhtubu sebagai khobar ansya'a fi mahalli nasbin ya. Khobar ansya'a. Ini juga sama. Summa akhadu yaqra'una, sama-sama pakai fi'il mudhari. Yakhtubu dengan yaqra'una. Artinya kemudian mereka mulai membaca, ya, atau mulailah mereka membaca. Gampang ya, insyaallah ya. Yang terakhir, wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannati. Ini surat ya, ini ayat Al-A'raf ayat 22. Al-A'raf ayat 22. Apa artinya? Wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannati. Mana akhwatu kadanya yaitu tafiqa. Ya kan? Diartikan apa? Mulailah keduanya yaitu ini membahas Nabi Adam ya, dan istrinya ketika memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Nabi Adam malah memakannya, maka dikatakan wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannati. Mulailah keduanya Adam dan Hawa menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga. Ya, menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga karena auratnya tersingkap gara-gara makan buah yang dilarang. Itu maka di sini yakhsifani sebagai khobar dari tafiqo, ya, berupa jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari, sehingga tafiqo di situ isimnya mana? Isimnya alifnya itu ya, tanda alif itu sebagai tanda isimnya, alif tasniyah. Nanti domirnya takdirnya domir apa? Huma ya. Huma, mereka berdua. Baik. Yustaratu fi khabari kada wa akhwatiha mayali. Disyaratkan khabarnya kada dan khabarnya saudari-saudarinya kada itu memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, an yakuna fi'lan mudhari'an, harus berupa fi'il mudhari, khabarnya harus berupa fi'il mudhari muqtarinan bi an. Muqtarinan bi an maksudnya bersambung dengan an sebelumnya. Diawali an tadi, an ya'tiya tadi kan? Atau tidak digandengkan. Muqtarin itu digandeng ya. Contohnya biha nahu asa rabbukum an yarhamaku. Ya. Asa rabbukum an yarhamaku. Ini surat apa ini? Ya, Al-Isra ya. Al-Isra ayat 8, asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan ini masuk berarti kategori yang roja ya, af'al roja. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Rob kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian, kepadamu, ya. Baik, maka di situ pakai an ya, pakai an. Dan fiilnya mudhari, yarham. Kemudian yakadul barqu yakhtafu absarahum, tadi sudah ya. Tadi sudah yakadul barqu yakhtafu absarahum. Maka di sini yakhtafu menggunakan fiil mudhari. Ini kasus yang tidak ada an. Tadi ya, ghaira atau ghairi makrunin biha. Boleh juga tidak pakai an. Kemudian yang kedua syaratnya an yakuna muta'akhkharan anha. Apa maksudnya? Ya, kita baca dulu contohnya. Nahu asallahu an yatuba alaihi. Dengan yakadu sana barkihi yadhabu bil absor. Ya. Kenapa khabarnya? Khabarnya diakhirkan, selalu diakhirkan. Ya. Selalu diakhirkan. Jadi berarti tidak bisa ditukar ya. Nggak bisa ditukar sebagaimana pada kasus kana ya. Kalau kana kan khabar bisa dibolak-balik. Ya, kalau ini tidak bisa berarti. Kenapa nggak bisa? Karena khabarnya berupa jumlah. Sedangkan syarat menukar khabar dengan mubtada
syaratnya apa? Khobarnya harus berupa syibhul jumlah, jar majrur atau dzarf. Paham ya? Sini contohnya yang pertama di surat apa ini? Asallahu an yatuba alaihim ya. Asallahu an yatuba alaihim. Di surat At-Taubah ayat 102. At-Taubah ayat 102, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Ya, mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Kemudian ayat yang berikutnya yang terakhir yakadu sana barkihi yadhabu bil absor. Ya, artinya apa? Kilauan, kilat itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Kilat itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, itu maknanya berarti yang hampir-hampir ya, makna ya, muqarabah. Baik, mungkin ini dulu untuk berikutnya nanti dibahas di pertemuan berikutnya juga insyaallah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya pelan-pelan menyelesaikan bab kada dan bab-bab setelahnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.